anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita pembelajaran, kita berdoa dulu sebelum dimulai. Silakan dipimpin doa. Akmal untuk memimpin doa pembelajaran. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, oke, terima kasih Davi sudah memimpin doa di pagi hari ini. Selanjutnya untuk membangkitkan rasa nasionalisme anak-anak, kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang dan dipimpin oleh Latifa. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di burung balita. Saya mengecek kehadiran kalian, apakah hari ini ada yang izin atau tidak. Saya panggil dulu ya. Ananda, Ibu akan menanyakan sama kalian, masih ingat gak pembelajaran di minggu lalu? Ada yang masih ingat tentang seni rupa 2 dimensi? Masih ya? Oke, silakan. Ada yang tahu tentang pengertian seni rupa 2 dimensi? Iya, kalau menurut saya seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang dapat dilihat dan dapat dirasakan dengan rabaan. Ya. Nah, betul Mirsa, terima kasih atas jawabannya tentang pengertian seni rupa. Selanjutnya, apakah kalian ada yang bisa menyebutkan alat dan bahan dari karya 2 dimensi? Jadi alat dan bahan untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi diantaranya itu ada pensil, penghapus, penggaris, terus ada pensil warna, krayon. Untuk medianya yaitu kanvas atau kertas. Terima kasih Ananda. Itu ya alat dan bahannya yaitu ada pensil, ada penghapus, ada cat air, ada buku gambar. Oke, selanjutnya satu lagi pertanyaan. Adakah yang tahu tentang teknik dari seni rupa 2 dimensi? Siapa saja yang bisa menjawab? Silakan. Oke, Arida silakan. Beberapa teknik yang saya ketahui untuk membuat karya seni rupa diantaranya ada teknik pointillis, teknik pelakat, teknik dusel, teknik akuarel, teknik blok, teknik arsir, stilasi, distorsi, dan deformasi. Oke. Sudah paham ya anak-anak dari penjelasan dari Arida teknik apa saja yang ada di karya seni rupa 2 dimensi. Bu Rif akan menjelaskan dari tujuan pembelajaran seni rupa 2 dimensi, yaitu yang pertama, kalian mengamati benda-benda di sekitar kalian tentang seni rupa 2 dimensi. Dan yang kedua, kita akan mengetahui tentang pengertian dari teknik stilasi, deformasi, dan distorsi. Yang ketiga akan menjelaskan tentang bahan dan alat serta prosedur dalam berkarya seni rupa. Dan yang keempat, kalian akan berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing dan menentukan tema apa yang kalian bikin. Nah, oke anak-anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD 1, silakan kalian melihat video pembelajaran tentang stilasi, deformasi, dan distorsi. Atau penyederhanaan objek. Sedangkan gambarnya disebut gambar stilasi. Oke anak-anak, setelah kalian melihat video pembelajaran, Ibu akan membagi LKPD ini sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Dan kalian dari hasil LKPD 1 membuat presentasi ya. Jadi kelompok 1 maju akan diteruskan dengan kelompok yang lain. Dari kelompok 1 itu akan kelompok yang lainnya mengomentari dari hasil dari mind mapping yang kalian buat. Nah, tugas kalian yaitu membuat mind mapping secara manual, dan yang kedua secara digital, yaitu bisa menggunakan Canva. Di dalam mind mapping itu nanti ada tentang pengertian dari stilasi, ada deformasi, ada distorsi, selanjutnya ada teknik-teknik apa saja yang ada di dalam teknik stilasi itu tadi. Terus nanti
contoh-contohnya seperti apa batik-batiknya. Nah, silakan kalian mencari kelompoknya sesuai dengan nomor yang kalian sebutkan. Gimana, LKPD-nya sudah selesai apa belum? Sudah. Oke, kalau sudah berarti silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, yaitu manual dulu ya tentang mind mapping, baru selanjutnya nanti kalian mengomentari dari presentasi dari teman kalian dari kelompok 1. Selanjutnya dengan presentasi yang kedua menggunakan digitalisasi, yaitu menggunakan Canva. Davi nanti akan mempresentasikan tentang Canva, gitu ya. Oke, silakan kelompok yang sudah selesai silakan mempresentasikan hasil karyanya mind mapping tentang karya seni rupa 2 dimensi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil mind mapping kami. Jadi judulnya yaitu karya seni rupa 2 dimensi. Nah, jadi pengertian dari karya seni rupa 2 dimensi itu karya seni yang hanya terdiri dari 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar, tanpa adanya dimensi ruang. Yang kedua yaitu jenis-jenis dari seni rupa 2 dimensi, yaitu yang pertama lukisan, yang kedua batik, yang ketiga sketsa, yang keempat poster, dan lain-lain. Kemudian teknik-teknik dari karya seni rupa 2 dimensi sendiri yaitu teknik stilasi, yang kedua deformasi, dan yang ketiga distorsi. Saya mau bertanya, jadi kan tadi disebutkan stilasi, distorsi, sama deformasi. Saya mau bertanya apa itu stilasi, bisa dijelaskan mungkin? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami, yaitu apa sih stilasi itu? Jadi stilasi itu pada intinya teknik mengubah objek menjadi lebih sederhana dan bersifat dekoratif. Oke, terima kasih. Demikian dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah menampilkan dari hasil mind mapping dari bentuk dari manual ke digital yang menggunakan Canva. Jadi sebelum Bu Rif akan menayangkan tentang video pembelajaran, alangkah baiknya saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran animasi stop motion, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian animasi stop motion sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing, dan yang kedua menguraikan jenis-jenis animasi stop motion. Ketiga yaitu menganalisis proses pembuatan animasi stop motion dengan cara teknik hand drawn atau cut out. Dan yang keempat yaitu bagaimana cara menggunakan bahan dan alat yang tepat untuk membuat gambar animasi stop motion 2 dimensi dengan teknik hand drawn atau cut out. Dan yang kelima yaitu membuat rencana awal berupa storyboard atau kalian akan membuat temanya dulu ya. Jadi yang keenam terakhir yaitu menciptakan sebuah karya animasi stop motion 2 dimensi secara sederhana, yaitu dengan teknik hand drawn atau dengan cara cut out secara kreativitas kalian masing-masing. Jadi sebelum Bu Rif akan membagi LKPD dan membuat kelompok belajar di pertemuan yang kedua ini, Bu Rif akan menayangkan video pembelajaran gimana caranya membuat animasi stop motion. Selanjutnya yaitu fungsi dari storyboard sendiri, yaitu untuk menggambarkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir, merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur sebagai pedoman mulai dari proses produksi hingga proses pengeditan, sehingga prosesnya lebih mudah dan hasilnya sesuai dan berperan besar dalam proses pembuatan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis storyboard. Yang pertama tadi sudah ya saya jelaskan tentang yang pertama dari jenis storyboard ada hand drawn animation, yaitu animasi gambar tangan secara
manual. Dan yang kedua yaitu cut out animation, yaitu animasi secara potongan atau kerangkanya. Saya akan membagikan LKPD ini yang kedua dan kerjakan ya. Jadi ini berkelompok kembali setelah saya bagi kelompoknya dan mengerjakan LKPD, kalian harus membuat kembali yaitu dengan cara membuat storyboard ya secara manual dulu. Secara dari manual kita bisa menggunakan stop motion. Oke, saya bagi dulu LKPD-nya ya. Setelah saya bagi LKPD, silakan kalian mengerjakan setiap kelompoknya masing-masing. Oke, silakan Salsa bisa menceritakan bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran stop motion yang baru kalian terima di pagi hari ini. Untuk perasaan saya sendiri merasa senang karena saya mendapat ilmu baru untuk memperdalam, untuk memperluas kreativitas saya dan teman-teman saya dalam pembuatan video dan cara menyalurkan dari teknik-teknik yang sudah dipelajari minggu kemarin dan minggu ini melalui video itu tadi yang lebih unik dan lebih memberi warna baru. Oke, terima kasih Salsa ya untuk perasaan atau yang disampaikan dari pembelajaran tentang stop motion 2 dimensi ini. Oke, kalau gitu dari Salsa kita merefleksi dulu dari pembelajaran apa yang didapat dari ini ya. Oke, siapa yang bisa menjawab dari refleksi tentang pembelajaran stop motion animasi ini? Oke, Naura silakan menjawab dari refleksi yang didapatkan dalam pembelajaran stop motion atau membuat storyboard secara manual. Oke. Animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai benda yang diatur secara khusus sehingga bergerak sesuai dengan jalan yang telah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Pada pembelajaran animasi stop motion 2 dimensi ini akan difokuskan membuat animasi secara sederhana terlebih dahulu, yaitu dengan menentukan dan membuat objek gambar, mengambil gambar dengan kamera handphone, mengedit dan memproses gambar dengan software yang mendukung dan menampilkan atau menayangkan film animasi sederhana. Oke, terima kasih Naura. Beri tepuk tangan buat kita. Sudah, kalian sudah berkemas semuanya ya? Nah, oke, kalau gitu Bu Rif akan mengingatkan kembali pembelajaran di minggu depan, yaitu kalian tetap membawa hasil storyboardnya dan boleh melanjutkan yang mungkin masih belum selesai pada pagi hari ini. Silakan dikerjakan di rumah, dan minggu depan tugas kalian yaitu membawa hasil storyboard dan membawa handphone, kamera, sama membawa tripod ya. Kita langsung kita praktek langsung untuk minggu depan itu membuat storyboard dari cara digital, yaitu menggunakan aplikasi stop motion. Jadi sebelumnya kalian harus membuat atau mengunduh dulu atau mencari aplikasinya dulu tentang stop motion. Oke, silakan kalau gitu. Tidak ada yang ditanyakan ya? Oke, kalau tidak ada ditanyakan, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup di pembelajaran kali ini. Silakan Akmal untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu, berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati pulangnya, tetap jaga kondisi kalian, tetap semangat ya belajarnya. Oke, kalau gitu kita pulang dulu dengan hati yang gembira. Semangat!